Bahasa awamnya itu kudis atau budik ya. Biasanya kalau orang sebut grup saya budikan nih gitu. Nah itu kalau bahasa medisnya itu skabies. Nah, skabies ini adalah penyakit infeksi kulit yang disebabkan oleh tungau ya, sejenis serangga kecil gitu. Namanya Sarcoptes scabiei. Oke. Ya, varietasnya komunis. Jadi ada beberapa varian dari si tungau ini. Yang paling sering itu yang varietas komunis gitu. Jadi memang ini adalah penyakit infeksi kulit akibat serangga kecil tungau. Akibat serangga kecil dari tungau. Dan kenapa dok kok sekarang kita membahasnya misteri gatal-gatal di malam hari? Apakah gatal-gatal itu disebabkan oleh tungau itu tadi yang Dokter Devi sempat menjelaskan ada jenisnya itu dok? Apakah memang selalu muncul di malam hari saja kah? Atau memang di hari-hari yang lain seperti siang hari, pagi hari bisa muncul? Iya. Jadi memang kalau ada sakit skabies ini atau kudis ini lebih beratnya gatalnya itu pada malam hari. Jadi ada ceritanya nih Mbak Alia. Gimana tuh Mbak? Jadi si tungau ini dia tuh kalau sudah masuk ke dalam kulit kita, dia tidak hanya diam, jadi dia terus memberikan apa istilahnya gejala ke orang yang sudah kena sama si tungau ini. Dia selalu membuat terowongan, ya istilahnya terowongan untuk apa istilahnya bereproduksi atau melahirkan tungau-tungau kecil lainnya gitu. Nah biasanya itu aktivitasnya di malam hari. Nah, pada saat itu makanya pasien-pasien yang kena skabies lebih sering gejalanya pada malam hari gatalnya gitu. Karena si aktivitas tungau ini pemirsa ternyata mereka lebih aktif di malam hari. Sama halnya mungkin seperti kita ya, kalau misalnya manusia bekerja aktifnya di pagi hari, siang hari. Nah ini tungaunya memang aktifnya di malam hari. Makanya terkadang kita juga sebagai umpamanya dia merasakan gejala atau keluhan gatal-gatal itu biasanya menyerangnya di malam hari, betul ya dok ya? Dok, untuk gejalanya sendiri seperti apa dok? Seperti kita tahu kan pastinya gatal-gatal. Setelah itu kan kita nggak tahu ya dok ya, apakah mungkin gatal-gatal ini adalah akibat alergi, apalagi mungkin buat beberapa pemirsa yang memiliki alergi terhadap makanan tertentu. Nah, bisa nggak kita lihat gejala-gejalanya ini? Oh ini saya skabies nih akibat tungau. Ada nggak gejala khasnya di dokter Devi? Ya. Kalau gejala khasnya sih memang tidak ada ya, biasanya memang menyerupai keluhan seperti radang lain atau dermatitis yang kita sering sebut ya. Jadi memang bentuknya seperti merah-merah gitu. Tapi memang lokasinya untuk yang skabies ini sendiri itu memang cukup khas kadang-kadang, sehingga kita sebagai dokter kadang-kadang sudah melihat gejala klinis pasien saja sudah tahu gitu. Pertama biasanya di daerah sela-sela jari, jadi sela-sela jari ada bintik-bintik merah, kemudian bisa jadi di daerah ketiak atau daerah sekitar pipi, biasanya pada anak-anak juga bisa, kemudian di daerah kelamin atau kemaluan gitu. Wah itu bahaya dong kalau sana di daerah kelamin atau kemaluan ya kan. Apalagi kalau sana kita punya pasangan ya pemirsa, pikiran pasangan kita udah macam-macam aja, kita kan mau gatal-gatal ya kan, kita nggak pernah tahu pemirsa. Padahal sebenarnya itu bisa jadi adalah skabies. Pemirsa di rumah, kami mengundang Anda untuk berkonsultasi langsung dengan Dokter Devi di sini perihal tentang skabies. Ya, ternyata kalau seandainya bahasa kita ini mengenalnya adalah kudis ya pemirsa. Silakan kalau seandainya Anda memiliki keluhan bisa langsung konsultasi pada Dokter Devi, bisa via WhatsApp pemirsa, atau juga bisa telepon interaktif. Tapi kami harus jeda sejenak, jangan kemana-mana. Sehat lagi akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, terkadang kalau seandainya kita mengalami gatal-gatal, apalagi seperti tadi yang Dokter Devi sempat menjelaskan, biasanya ini kalau skabies ini menyerang di antara tangan jari-jari tangan ya, atau juga kalau pada anak kecil bisa di pipi, atau pada orang dewasa juga bisa pada alat kelamin. Biasanya kalau gatal-gatal seperti itu, apa sih hal pertama yang dilakukan biasa? Oh kalau ada bedak dingin dikasih diopsin aja nih bedak dingin yang anti gatal-gatal supaya bisa meredakan. Atau bisa juga diolesin seperti minyak tawon. Saya sebenarnya penasaran pemirsa, untuk skabies ini sendiri apakah menular atau tidak? Karena terkadang kita kalau seandainya untuk minta tolong mengoleskan minyak atau bedak, kita kan minta tolong sama orang rumah ya pemirsa. Nah yang perlu kita ketahui, apakah skabies atau kudis ini menular atau tidak? Langsung kita tanyakan kepada Dokter Devi.
gimana dok? Untuk skabies ini menular atau tidak dok? Karena kadang kita kalau misalnya melihat ada seperti buah-buah merah gatal-gatal gitu ya gitu, kita kan sebagai orang awam melihatnya juga kayak geli gitu, takut kalau misalnya dipegang nanti akhirnya menular kita tanpa kita tahu. Nah ini menular atau Oke, jadi kalau skabies ini memang menular nggak melihat, jadi biasanya menularnya ini bisa dua ya, kontak yang langsung atau kontak yang tidak langsung. Biasanya kalau kontak langsung ini biasanya kontak yang sangat erat, jadi contoh dan biasanya didasari dari perilaku yang kurang sehat, perilaku hidup yang kurang sehat, dan biasanya di suatu perkumpulan yang padat gitu ya biasanya, sehingga itu menyebabkan kontak erat yang itu akhirnya kulit ke kulit akhirnya bisa saling menulari gitu ya. Biasanya kalau yang sering itu yang sering kita jumpai biasanya seperti di panti jompo atau di asrama, di pondok pesantren itu sangat sering sekali kejadian skabies ini karena mereka yaitu sangat padat ya, maksudnya dengan jumlah orang yang sangat banyak dan kontaknya juga sangat erat ya, maksudnya dari bahasa babinya bisa saling bertukar anduk, alat sholat itu bisa menyebabkan saling menular. Kalau kontak yang tidak langsung ya dari peralatan yang sering dipakai yang terinfeksi dari pneumonia ini. Contohnya tadi mungkin kasurnya, kemudian alat-alat mandinya seperti handuk ataupun alat sholat seperti sabun, itu bisa menularkan juga gitu. Jadi intinya ini sebenarnya menular ya dok ya. Jadi kalau seandainya sudah terjadi skabies ini dok, kita kan kalau seandainya udah tahu pemirsa itu adalah menular, kita takut ya dok akhirnya kayak membantu keluarga kita mungkin yang terkena skabies, kita pegang itu kita takut. Akhirnya kan harus sebaiknya mungkin ke dokter ya dok. Nah yang menjadi pertanyaan saya dok, kapan nih sebaiknya kita itu memeriksakan diri ke dokter? Karena biasanya pada umumnya dok, kalau seandainya kita punya keluhan gatal-gatal, kita tuh suka menunggu sekitar 3 hari sampai seminggu, suka kita obatin secara mandiri gitu dok. Apa kita tahu ternyata skabies atau kulit ini menular. Kapan dok sebaiknya kita ke dokter? Kalau bisa sih memang gejala awal sudah muncul seperti yang saya bilang tadi, sudah muncul merah-merah bintik merah di sekitar selai jari tangan atau selai jari kaki, kemudian daerah-daerah yang ketiak ataupun kelamin tadi dengan keluhan gatal malam hari, sebaiknya sih memang langsung berobat ya supaya tidak menulari orang sekitar kita gitu. Atau terutama bila memang sudah ada kontak dengan pasien yang maksudnya penderita yang dengan skabies, ya sebaiknya sudah konsultasikan aja ke dokter kulit gitu supaya tidak akhirnya bertambah kita menulari orang lain seperti itu. Bagaimana sih dok kalau seandainya kita memeriksakan diri nih ke dokter, nanti pemeriksaan dan diagnosis dokter itu akan seperti apa supaya kita semua itu punya bayangan yang biasa kalau seandainya kita mengalami skabies atau kudis itu, terus kita memeriksakan diri ke dokter, akan seperti apa nih kira-kira pemeriksaan dokter dan juga diagnosis. Jadi pertama kita pasti akan menanyakan dulu ya, kita harus menanyakan dulu bagaimana gatal yang dialami, apakah memang sudah sesuai gatal yang dirasakan berat pada malam hari. Kalau iya berarti itu sudah mungkin bisa mengarah ke skabies lagi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, biasanya pemeriksaannya itu biasanya kita lihat lokasinya juga, jadi di mana merah-merah yang dirasakan gatal itu, yang apakah memang sesuai, jadi lokasi yang khas tadi di selai jari tangan, selai jari kaki, dan daerah-daerah yang saya sebutkan tadi. Terus kalau misalnya memang meragukan, biasanya mungkin kita akan melakukan tes ya, tes tinta biasanya itu kita tetesi sebuah tinta gitu untuk mengetahui apakah terdapat terowongan di situ. Jadi untuk melihat terowongan yang telah dibuat sama si penuang tadi ya, itu sebenarnya. Dok, tapi seperti kita tahu ya pemirsa, kalau seandainya tunggal itu kan mungkin seperti binatang kecil-kecil kayak itu ya dok ya. Dan itu biasanya ada di spray ya dok yang biasa kita temui. Saya pernah lihat tuh beberapa acara tentang flora dan fauna gitu lah dok, salah satu channel melihat tunggal itu di close up ya sama seorang itu, dan itu bentuknya kecil-kecil. Dan ternyata dari penjelasan dokter Devi biasanya itu adanya di spray ya dok ya. Dan dari sana akhirnya bisa lah kena skabies kita dok.
Apakah ada nggak sih dok kayak seperti jaraknya kira-kira nih kita untuk mencegahnya supaya tidak terjadi skabies itu apakah memang harus rutin mengganti spray tiap kali, mungkin 2 kali atau mungkin seminggu sekali saja, dan ternyata apakah mungkin skabies itu muncul hanya di musim kemarau kah atau di musim hujan kah? Nah itu bagaimana? Jadi sebenarnya kalau spray tidak harus ya, maksudnya tidak harus spray, biasanya bisa spray, bisa alat mandi seperti itu tadi, atau mungkin alat sholat yang tadi gitu ya, tapi tidak selalu ada di spray. Jadi kalau misalnya di spray itu bisa pas waktunya terinfeksi ya mungkin jumlah tumornya banyak, jadi bisa menginfeksi gitu ya, secara tidak langsung gitu ya. Nah, tapi kalau untuk beberapa hari memang kita harus sebenarnya menjaga gaya hidup sehat ya. Jadi memang kalau berapa harinya, sebenarnya kalau dikatakan si skabies ini, si tungau ini ya, itu biasanya 2-3 hari memang dia bisa bertahan hidup di kondisi luar ya. Kondisi luar itu di luar kulit gitu, seperti di spray gitu, atau mungkin alat-alat kayak alat mandi seperti handuk gitu ya, itu 2-3 hari sebenarnya. Tapi pada kondisi yang lebih lembab, tumor ini bisa bertahan lebih lama gitu. Jadi memang sebaiknya sih kalau misalnya memang diganti berapa hari sih, memang sebaiknya sih 1 minggu sekali itu sudah termasuk sudah cukup baik. Dan apabila istilahnya kalau sudah ada gejala yang seperti skabies tadi ya, semua alat mandi, alat tidur, spray, sabun bantal itu sebaiknya direndam pada suhu 60 derajat atau pokoknya direndam dalam suhu air panas ya sebelum dicuci gitu. Dan sering-sering untuk selalu menjemur, jadi kasur itu dijemur. Jadi kalau dengan paparan sinar matahari, tungau ini biasanya dia sudah hidup. Oke, makanya ini akhirnya menjawab yang bisa. Kalau seandainya mungkin Anda selama ini suka melihat tetangga sebelah rumah suka menjemur bantal dan guling dan menjemur kasur-kasur yang kecil-kecil ya, biasanya nih untuk anak-anak yang untuk berbahas atau nonton TV suka dijemur, kita suka melihat ngapain melihat bantal guling seperti itu dijemur. Ternyata itu menjadi salah satu cara untuk pencegahan supaya tidak terkena skabies, karena ternyata bisa tungau itu bisa istilahnya bisa ya relatif mati lah ya ketika kondisi panas. Bisa silakan pemirsa di rumah, kami masih mengundang Anda untuk berkonsultasi dengan Dr. Devi seputar skabies atau pudis. Mungkin Anda atau ada keluarga di rumah, putra putri Anda selama beberapa malam ini tidurnya bisa muncul ruam atau gatal-gatal, ternyata itu adalah skabies atau pudis. Silakan untuk konsultasi bisa dengan kami di acara Sehat Pagi dengan Dr. Devi. Kami jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali saat lagi. Kembali lagi pemirsa bersama dengan saya Alia Mas dan juga ada Dr. Devi, spesialis kulit dan kelamin di sini, dan kami berdua masih membahas tentang skabies atau yang kalau seandainya kita mengenalnya dengan nama pudis, yang biasanya ini adalah muncul di malam hari. Seperti tadi saya sudah katakan, saya masih mengundang ya pemirsa di rumah yang ini berkonsultasi langsung dengan Dr. Devi seputar skabies, dan saya akan langsung membacakan WhatsApp yang sudah masuk pada kami hari ini, Dr. Devi. Selamat pagi dokter. Dokter, saya terkena alergi jamur. Saya tidak tahu penyebabnya dan cara mencegah dan mengobati agar flek di selangkangan kaki saya hilang. Nah ini mungkin agak melenceng dari topik kita ya dok ya, tapi memang menunjukkan ini terkena jamur dok, dan mungkin ini kayaknya terkenanya itu di area selangkangan kaki. Nah ini bagaimana dok cara untuk mengobatinya supaya hilang? Silakan dokter Devi. Ya. Jadi kalau jamur, pertama kita gaya hidupnya juga harus kita ubah ya, karena kalau jamur itu biasanya karena kondisi kelembapan yang tinggi di daerah tersebut akhirnya muncul jamur. Nah, tadi yang pertama lifestyle kita, mungkin pakaian kita itu harus dijaga kelembapannya. Terus yang kedua ya berarti sebaiknya sih konsultasikan ke dokter spesialis kulit dan kelamin, agar biasanya akan kita berikan obat anti jamur. Ya, obat anti jamur biasanya memang kalau pengobatan jamur ini agak lama ya Mbak Alia, sekitar 2 atau 4 sampai 6 minggu biasanya. Oh, lumayan lama gitu
ya. Jadi memang harus segera konsultasikan saja ya supaya nanti pengobatannya tepat. Itu bisa hilang ya dok, flek-fleknya itu? Bisa, jadi bercak merah. Biasanya kan bercak merah ini bercak merah itu dengan pemberian apa namanya jamu biasanya akan bisa membaik gitu ya dok ya. Baik. Selanjutnya ya dok, saya akan bacakan kembali bisa WhatsApp. Selamat pagi dokter, dok udah 1 minggu ini kulit lengan dan punggung saya gatal. Ada semacam benjolan kecil berair, macam cacar air, dan rasanya gatal sekali saat malam hari. Apakah saya alergi atau apa ya dok? Sementara ini saya belum konsumsi obat, hanya saya oles minyak tawon saja, tapi tetap gatal dok. Nah, ini bagaimana dokter? Jadi dari daerahnya di daerah lengan dan punggung ya. Itu kayak benjolan kecil berair seperti cacar air. Dan kalau malam hari gatal sekali. Sebenarnya kalau dilihat itu sebaiknya konsultasikan dulu juga ke dokter spesialis kulit kelamin, karena kita juga harus melihat apa ya istilahnya bentukan dari lesinya atau keluhannya ya. Dan kalau dilihat sih sebenarnya kalau daerah punggung dan lengan atas biasanya tidak mengarah ke stabies ya gitu. Tapi memang kalau bisa jadi kalau malam hari seperti gini, karena lokasinya ini tidak sama sebenarnya. Jadi kalau kita menentukan sebuah diagnosis itu kita harus lihat pertama ceritanya juga, yang kedua itu lokasi dari keluhannya gitu. Jadi kalau misalnya kalau dari lokasi keluhannya sih belum ke arah ke stabies ya, jadi mungkin itu ada penyakit yang lain, sebaiknya sih dikonsultasikan di situ. Oke, jadi kalau saya lihat dari keluhannya itu pemirsa itu bukan stabies sih kalau saya dokter Devi katakan, tapi mungkin untuk lebih aman dan jelasnya langsung saja segera diperiksakan, dikonsultasikan kepada dokter spesialis kulit ya. Karena kalau seandainya tidak menggunakan minyak tawon, saya paham sekali pemirsa kita ini kan kalau seandainya tinggal di Indonesia dikit-dikit digigit nyamuk kasih minyak tawon, ya kan? Terus gatal-gatal kasihnya minyak tawon seperti itu. Tapi kalau seandainya sudah diolesin minyak tawon dan ternyata kondisinya masih juga belum membaik, sebaiknya segera diperiksakan kepada dokter ya pemirsa ya. Baik, kalau begitu dok, saya akan kembali lagi membacakan pertanyaan selanjutnya ya dok. Dok, saya mau nanya, badan saya awalnya terasa gatal, apalagi kalau malam hari, terutama di perut, paha, lengan, telapak tangan, selangkangan. Sudah 3 bulan gatalnya tidak sembuh-sembuh. Ke-4 bulannya mulai menumbuh koreng bernanah dok, menyengkeh di area telapak tangan, telapak kaki, sela-sela jari. Saya sudah berobat ke dokter berkali-kali. Awalnya sembuh, setelah minum obat dokter langsung mengering koreng-koreng yang bernanah. Tetapi pas obatnya habis, korengnya malah menumbuh lagi. Saya harus apa ya dok? Karena penyakit ini mengganggu aktivitas saya. Silakan dokter. Kalau dilihat dari keluhan dan lokasinya, mungkin saja mengarah ke skabies ya. Karena ya, infeksi skabies sendiri itu memang awal permulaan itu dia bintik-bintik merah. Tapi kalau disertai dengan infeksi, jadi seperti koreng, jadi bisa jadi kayak itu bisa bernanah awalnya jadi seperti koreng. Jadi kalau seperti itu berarti skabies dengan infeksi. Gitu. Jadi saran saya sih langsung ke dokter kulit untuk dilakukan untuk diberikan pengobatan yang sesuai. Biasanya akan kita redakan dulu infeksinya. Jadi infeksinya sudah reda, baru nanti kita berikan untuk antibiotik. Oh gitu. Dok, tapi kalau seandainya nih saya mau tahu juga dok, kalau seandainya nih skabies tidak diobati ya kan, tadi dokter Devi katakan nanti akan ternyata akan dikasih antibunal dok ya. Terus apakah skabies itu akan benar-benar hilang ataukah bisa muncul kembali dok? Jadi pengobatan skabies ini juga sebenarnya agak lama ya, Alia, karena gini, pada saat tumor itu masuk ke dalam kulit kita, itu dia kan tadi saya bilang akan bereproduksi, membuat terowongan dan dia bereproduksi. Jadi kayak punya keturunan, punya anak yang banyak. Pada saat dia punya anak yang banyak itu tidak hanya
berarti kan di situ ada telur, ada anak-anak yang kecil, ada yang dewasa, termasuk juga ada kotorannya si tungau ini gitu. Nah, untuk obat tungau sendiri itu memang biasanya targetnya itu adalah si tungau yang dewasa. Oke. Nah, pada saat tungau yang dewasa ini memang siklus hidupnya itu memang sekitar 1 minggu. Nah, makanya kadang-kadang masih terdapat rasa gatal, ya bisa jadi karena itu belum memenuhi semuanya gitu. Jadi yang kecil tadi kan akan berubah menjadi dewasa. Nah, biasanya dokter kulit akan memberikan tidak hanya sekali pemberian anti tungau, biasanya mungkin beberapa kali, ya kita sesuaikan juga dengan kondisi pasiennya juga, apakah tetap memerlukan atau tidak gitu. Tapi memang ada yang menyebutkan bahwa kalau gatalnya si tungau ini meskipun sudah kita basmi semua itu masih akan bertahan agak cukup lama gitu, karena ada reaksi, istilahnya di dalam lagi nih kita ada reaksi imunologis, jadi reaksi dalam tubuh kita akibat terkena dari istilahnya antigen dari si tungau ini gitu. Biasanya berapa lama dok untuk penyembuhan dari skabies ini yang disebabkan oleh tungau ini? Biasanya berapa lama ya dok? Bisa 2-3 bulan bisa. Bisa 2-3 bulan. Jadi memang agak lama juga karena kan siklus hidupnya dia tadi yang bereproduksi membuat anak-anak tadi. Nah itu kita akhirnya biarkan orang karena si skabies ini si Sarcoptes tadi ini memang sehari itu bisa menentukan 2-3 telur sehari ya. Nah kita kan bisa lihat ya, kalau diakumulasikan ada 40-50 telur. Nah 40-50 telur dalam waktu 1 minggu itu ya kan, itu aja nanti akhirnya dia berubah menjadi dewasa. Jadi kan semakin banyak dan semakin lama, makanya pengobatannya itu akan semakin lama. Jadi harus segera konsultasi ke dokter biar pengobatannya lebih cepat. Makanya nggak bisa dianggap enteng ya dok ya, kalau ternyata sudah kena skabies ini. Ini dokter Devi menjelaskan dari tadi ya pemirsa, saya visualisasinya udah seperti macam film-film monster Hollywood gitu dok. Iya, ibu satu yang seribu pemirsa ya kan, itu ternyata nyata loh adanya. Pemirsa di rumah, kami harus jeda sejenak, tapi nanti setelah jeda kami akan kembali lagi dan saya akan kembali membacakan WhatsApp yang sudah masuk pada pagi hari ini. Dan masih loh, gak apa-apa, kami masih mengundang pemirsa di rumah yang ingin berkonsultasi langsung dengan dokter Devi. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat. Luar biasa sekali ya, ini antusias pemirsa di rumah nih yang ingin tahu tentang skabies ya, yang istilahnya ingin berkonsultasi dengan dokter Devi. Mungkin ada yang ingin berkonsultasi atau juga ada yang sekedar ingin tahu saja gitu. Gak apa-apa, bebas, silakan. Bisa via WhatsApp pemirsa atau juga bisa via telepon interaktif ya. Selanjutnya ya dok, saya akan membacakan WhatsApp. Selamat pagi dokter. Dok, bagaimana cara membedakan skabies dengan herpes? Ini dari Bapak Suwanto. Nah, silakan. Apa nih? Bagaimana cara membedakannya? Ya, makasih Bapak Suwanto. Jadi sebenarnya kalau dari penyebabnya sendiri, yang pertama skabies itu penyebabnya tadi saya bilang mual atau serangga kecil. Kalau yang herpes apa nih, herpes zoster ya ceritanya. Herpes aja ya. Herpes sebenarnya ada 2 Bapak yang dimaksud. Herpes itu apakah yang cacar api yaitu herpes zoster, apakah herpes yang di daerah genital, jadi dia berupa pelentingan, biasanya memang merupakan infeksi menular seksual. Nah itu biasanya penyebabnya adalah virus herpes simplex ya. Nah itu dari penyebabnya. Yang kedua biasanya keluhannya gambarannya berbeda. Kalau yang si skabies bentuknya dia akan berbentuk merah-merah, bintik-bintik merah ataupun agak sedikit meninggi gitu, terutama di daerah kemaluan, dan memang biasanya mengarahnya ke arah gatal yang memberat terutama di malam hari. Tuh. Kalau yang herpes sendiri, kalau yang herpes zoster itu biasanya bentukannya seperti pelentingan isi air. Jadi lenting isi air seperti cacar itu ya, termasuk daerah yang genital itu juga itu bentuknya lentingan isi air. Nah itu biasanya keluhannya yang lebih dominan itu adalah nyeri. Gitu. Nah itu akan berbeda ya. Oke baik kalau gitu. Semoga sudah cukup jelas ya Bapak Suwantoro
atas penjelasan dari Dokter Devi. Selanjutnya ya dok, selamat pagi dokter. Dok, saya mau bertanya untuk masalah kulit. Saya punya peliharaan dan beberapa minggu lalu terserang penyakit skabies dan baru saya obati minggu lalu. Setelah beberapa hari kulit saya bentol dan gatal hampir di seluruh tubuh. Apakah mungkin penyakit skabies pada hewan bisa menular pada manusia, dok? Untuk pengobatan dan perawatannya bagaimana ya dok? Dan obat apa yang bisa dikonsumsi untuk penanganan hal tersebut? Terima kasih dokter. Nah ini skabiesnya ternyata dari hewan peliharaan ya. Apakah bisa dok dari hewan peliharaan terus menular ke manusia? Nah ini bagaimana? Sebenarnya ada yang mengatakan bahwa resikonya akan lebih sedikit, lebih minimal dibanding kalau antar kulit atau antar manusia sebenarnya. Tapi kemungkinan untuk menularkan dia dari hewan itu masih bisa. Jadi mungkin saja bisa tertular dari hewannya itu. Jadi kalau misalnya memang muncul keluhan, baiknya sih segera konsultasikan ke dokter ya, untuk memberikan obat gatal maupun obat anti tungau jika memang mengarah ke arah skabies tadi. Jadi sebaiknya memang diperiksakan langsung ke dokter ya dok. Kalau seandainya untuk hewannya ini sendiri dok, berarti diperiksakan ke dokter hewan juga ya. Karena kan seperti tadi dokter Devi sempat bilang, katanya kalau seandainya skabies ini untuk penyembuhannya kan memakan waktu lumayan lama nih pemirsa, bisa 2-3 bulan. Nah ternyata ini dari hewan peliharaannya sudah terkena skabies menularkan yang punya peliharaannya gitu. Jadi berdua ini sama-sama harus memeriksakan ke dokter ya dok. Jadi baik hewan ataupun teman ataupun keluarga yang memiliki keluhan yang sama itu sebaiknya juga harus diobati secara bersamaan, karena meskipun misalnya satu orang sudah diobatin tapi masih ada kontak nih dengan keluarga yang sakit ya, itu dia akan ketularan lagi, jadi akhirnya kembali lagi sakit lagi gitu. Jadi sebaiknya memang semuanya diobatin yang sakit, kemudian sebaiknya kalau memang ada yang seperti bilang spray, kemudian alat mandi itu harus dibersihkan dengan direndam di air panas ya, atau dijemur ya, dan harus pastikan gaya hidupnya juga sehat bersih gitu ya. Dok, untuk pengobatannya sendiri nih, umpamanya kita sudah terkena skabies, karena tadi dokter Devi sempat memberikan bocoran nih, biasanya akan dikasih obat anti tungau. Nah selain itu apa nih dok, pengobatannya akan seperti apa? Akankah kita dikasih seperti apa ya istilahnya pemirsa, salep-salep gatal-gatal gitu, ataukah seperti apa dok untuk pengobatan skabies pada manusia? Jadi yang utama sih memang salep untuk anti tungaunya, tapi itu juga pemberiannya harus berdasarkan resep, dan memang akan kita ajarkan bagaimana cara pemberiannya, karena memang ini pemberiannya itu tidak asal seperti salep pada umumnya ya. Gitu. Jadi nggak bisa simpel itu ya. Betul. Ada cara penggunaan yang tertentu gitu. Kemudian biasanya kita akan memberikan anti gatal sih untuk mengurangi gatal juga. Tapi kalau misalnya memang ada infeksi juga seperti yang tadi bisa terjadi infeksi, biasanya juga akan kita berikan obat untuk antibiotiknya, anti infeksinya gitu. Tapi yaitu semuanya harus di bawah pengawasan dokter supaya pengobatannya tepat ya Mbak Angga ya. Jadi apa yang dibutuhkan oleh pasien bisa tertangani dengan baik sebenarnya. Jadi saran saya sih jangan mengobati sendiri, tapi langsung coba konsultasikan ke dokter. Baik kalau begitu. Sekarang saya akan kembali membacakan WhatsApp ya dok ya. Ini saya ingin menyapa dulu, ada Ibu Astrid pada pagi hari ini yang ingin bertanya kepada dokter Devi. Dok, untuk pengobatan skabies berulang, jika sudah tidak mempan dengan terapi seperti salep permetrin, bisa diberi obat lain apa ya dok? Ini untuk Mbak Astrid di rumah, silakan ya. Terima kasih dengan Ibu Astrid. Sebenarnya itu juga harus kita awasi ya, pemberian salep-salep permetrin itu apakah sudah sesuai cara penggunaannya. Seperti yang saya bilang tadi, penggunaan salep permetrin ini tidak sama seperti salep-salep pada umumnya gitu. Jadi kalau saran saya, kita harus evaluasi dulu salep permetrin ini apakah digunakan dengan tepat ataukah masih salah penggunaannya. Dan seperti yang saya bilang tadi, memang pengulangan untuk pemberian salep ini kan kadang-kadang
ada jangka waktunya tertentu. Seperti tadi kan memang apa istilahnya tungaunya ini kan masih reproduksi ya. Nah itu memang kadang-kadang kita perlukan pada beberapa kali. Nah, kalau misalnya memang masih dirasakan ada keluhan, seperti yang tadi saya bilang, karena ada reaksi imunologis tadi, keluhan gatal itu kadang-kadang masih ada sebenarnya, meskipun si tungaunya sudah tidak ada. Nah biasanya kalau seperti itu ya kita akan melakukan pemeriksaan tambahan untuk dilihat di bawah mikroskop apakah keluhannya masih ada, seperti yang saya bilang tadi, merah kemudian merah di daerah yang khas tadi, itu kita harus sesuaikan juga, kita harus cross check juga. Kalau misalnya masih ada, mungkin kita perlu tambahan pemeriksaan di bawah mikroskop apakah memang masih ada tungau di situ. Kalau misalnya masih ada ya kita harus obati dan kita jelaskan cara penggunaan yang tepat. Mungkin masih belum tepat penggunaannya tadi salah. Tapi kalau misalnya tidak, mungkin bisa jadi mungkin sakit yang lain ya, maksudnya yang tidak mengarah ke arah skabies tadi. Oke, baik kalau begitu dok. Ini karena memang kita ternyata sudah di segmen terakhir ya dok. Saya pengen kasih pertanyaan sopan aja nih sebenarnya kepada dokter Devi. Ini pertanyaan mitos atau fakta seputar kudis atau skabies ya pemirsa ya. Nanti saya akan bertanya kepada dokter Devi. Dokter Devi nanti tinggal menjawab, oh itu mitos atau fakta. Nanti tinggal kalau mau kasih penjelasan sedikit nggak apa-apa dok ya. Baik, pertanyaan pertama ya dok ya, mitos atau fakta dokter Devi. Skabies sangat menular meski tanpa sentuhan. Mitos atau fakta? Fakta, seperti yang tadi saya bilang, ada kontak langsung dan tidak langsung tadi. Jadi pada apa namanya mungkin penggunaan alat-alat tadi. Jadi skabies itu bisa menular tanpa sentuhan. Betul. Baik, selanjutnya mitos atau fakta dokter Devi, penularan skabies antara manusia dan hewan terjadi sangat mudah. Manusia dan hewan ya itu biasanya itu lebih arah mitos ya, jadi lebih sering manusia yang sering ini atau istilahnya memberikan penularan lebih cepat biasanya. Oke, selanjutnya dok, gatal skabies hanya timbul saat tidur malam hari. Lebih cenderung malam hari. Betul. Karena memang skabies itu gatal-gatal memang cenderung munculnya di malam hari. Baik, selanjutnya dok, mitos atau fakta dokter, skabies hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Mitos. Jadi karena bisa terinfeksi lagi. Jadi makanya seperti yang saya bilang tadi, yang sakit semuanya harus diobatin. Karena kalau yang sakit nggak diobatin, yang sudah diobatin ini bisa ketularan lagi dari yang si sakit tadi. Oh, jadi bisa terkena sakit lagi ya dok ya. Jadi bukan berarti ini skabies hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Yang terakhir ya dok, skabies hanya bisa menginfeksi orang yang jorok. Orang yang jorok. Istilahnya kalau itu tidak menjaga kebersihan. Itu iya betul. Ada satu lagi memang kalau kondisi imunnya turun bisa terinfeksi juga. Jadi itu mungkin fakta. Tapi tambahannya adalah kalau yang kondisi imunnya turun, misalnya pada pasien-pasien dengan HIV/AIDS ataupun diabetes mellitus, itu dia akan lebih rentan. Atau pada pasien pada orang tua itu kan kondisi imunnya tidak turun, bisa lebih rentan untuk terkena skabies. Jadi ternyata skabies itu bukan hanya menyerang orang-orang yang jorok atau anti kebersihan, tapi orang-orang yang memiliki imun tubuh yang rendah atau mungkin imun tubuhnya lagi turun nih. Makanya mungkin ya pemirsa, penting sekali bagi kita untuk menjaga imun badan ya dokter ya. Dok, yang terakhir nih dok, pertanyaan saya untuk dokter Devi. Kan dari tadi kita sudah membahas seputar skabies yang biasanya memang misteri yang muncul di malam hari. Dok, kasih kita tips ya untuk pemirsa di rumah juga, tips supaya terbebas dari skabies, tidak terkena skabies, karena ternyata skabies ini untuk recovery-nya aja makan waktu lama ya dok ya, 2-3 bulan. Apa nih dok tipsnya? Ya, jadi yang pertama harus gaya hidupnya yang sehat, bersih ya, tidak boleh jorok itu tadi. Terus yang kedua, semua pasien-pasien yang sudah sakit semuanya harus diobatin bareng-bareng. Jadi jangan hanya satu orang saja, tapi juga keluarga yang lain yang ada keluhan sebaiknya langsung diobatin supaya tidak saling menularkan gitu. Saja sih. Terus yang ketiga mungkin ya harus konsultasikan ke dokter kalau memang ragu-ragu, dan memang supaya pengobatannya tepat, penggunaannya tepat.
cepat, konsultasikan ke dokter supaya jelaskan lebih rinci. Kalau begitu. Dokter Diantara Devi, spesialis kulit dan kelamin. Dokter, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya pada pagi hari ini, Dok. Bisa berbagi cerita ya dan berbagi ilmu bersama dengan kita seputar rabies. Dokter, kalau seandainya ada pemirsa di rumah yang ingin datang dan berkonsultasi langsung dengan Dokter Devi, bisa menemui Dokter Devi di mana, Dok? Prakteknya di mana? Hari apa saja? Silakan. Ya, di Surabaya Skin Center, dan di Senin sampai Jumat saya balik di pagi hari jam 9 sampai jam 1. Jadi bisa langsung bikin appointment ke sana ya, Dok ya, kalau seandainya ingin konsultasi langsung dengan Dokter Devi. Terima kasih banyak Dokter Devi. Sehat selalu ya, Dok. Semoga kita bisa jumpa lagi kesempatan ya, Dok ya. Dan terima kasih juga pemirsa sudah menonton acara Sehat Pagi ya, pemirsa. Ingat pemirsa, kita sebagai manusia itu nggak boleh anti kebersihan. Harus selalu menjaga kebersihan, menjaga imun badan. Dengan badan yang sehat, yakin deh, kita bisa melakukan segala macam kegiatan tanpa ada kendala. Alia Renomas pamit pemirsa, saya selalu mendoakan Anda selalu diberikan kesehatan dan sampai jumpa. Bentar Kak. Iya, ngobrol-ngobrol aja dulu. Ngobrol aja. Jadi ini kan kemarin. Oh, salah nih ngobrol. Ada sih ngomong. Belum. Dok, kalau seandainya mau pakai skincare ya, Dok ya, umpamanya kita dari skincare satu mau pindah ke skincare yang lain, Dok. Itu harus dikasih juga. Oke, thank you. Memang ada keluhan dari skincare yang sebelumnya, ya perlu juga sih sebelumnya. Tapi kalau enggak sih, oke. Pokoknya kita harus benar kulit kita sih, kayak misalnya makan dia. Kalau enggak sih nggak apa-apa. Karena katanya gitu, harus ada dikasih jeda itu dari ini, katanya gitu. Jadi kan kita nggak tahu ya, makanya pertanyaan langsung ke dokter ini, Dokter Devi. Kita foto ya, Dok. Oke, Mas. Minta tolong Mas kalau fotoin Mas. Oke, bentar. Dia tidur deh. Tidur, Mbak.